Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim Rasid, NIM C1K017001 dari Fakultas Pertanian Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya ikan kerapu. Ikan kerapu atau lebih dikenal dengan Epinephelus sp umumnya merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun pada pasar internasional. Dan selain itu, nilai jualnya cukup tinggi. Ekspor ikan kerapu melaju pesat sebesar 350%, yaitu dari 19 ton pada tahun 1987 menjadi 57 ton pada tahun 1988. Di Indonesia, ikan kerapu termasuk komoditas unggulan perikanan budidaya. Harga cukup tinggi dan merupakan komoditas ekspor yang sangat diminati di pasar internasional. Terdapat 7 genus ikan kerapu yang tersebar di perairan Indonesia. Dari 7 genus kerapu tersebut, tidak semua dapat dibudidayakan dengan baik. Ada 3 genus saja yang dapat dibudidayakan dengan baik dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ketiga genus tersebut adalah Chromipeletes, Plectrophomus, dan Epinephelus. Budidaya ikan kerapu telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, namun dalam proses pengembangannya masih memenuhi kendala karena keterbatasan benih. Selama ini, para petani nelayan masih mengandalkan benih alam yang sifatnya musiman. Akhir-akhir ini, tangkapan benih alam yang tepat ukuran, mutu, dan jumlah sangat menurun, sehingga benih merupakan kendala utama dalam pengembangannya. Induk ikan kerapu akan mengalami kematangan gonad setelah 710 bulan dipelihara dengan berat 1,5 sampai dengan 2,5 kg per ekor untuk induk betina dan 2,5 sampai 3,5 kg per ekor untuk induk jantan. Perbandingan induk jantan dan betina yang berada di bak pemijahan adalah 1:3. Pemijahan biasanya terjadi 1 hari sebelum bulan gelap atau 1 hari setelah bulan gelap, dan biasanya terjadi di atas jam 1 malam. Saat pagi, telur sudah dapat dipanen dengan cara memberi aerasi untuk memisahkan telur yang terbuahi dan yang tidak terbuahi. Telur yang terbuahi akan mengapung dan dapat didefinisikan telur yang bagus, sedangkan telur yang tenggelam didefinisikan telur yang tidak bagus. Saat pemanenan, air dalam bak pemijahan ditinggikan sehingga air keluar mengalir melalui saluran outlet. Dan di ujung saluran outlet diberi saringan dengan ukuran mesh size 200 μ. Telur yang tersaring dipindahkan ke dalam ember atau wadah tertentu dengan volume 3 air tertentu. Setelah itu, telur dipindahkan ke dalam bak beton bervolume 10 ton yang telah diberi 5 titik aerasi yang terdapat pada ruangan tertutup atau indoor dengan kepadatan 4-5 butir per liter, dan telur akan menetas 19 jam pada suhu 28-30 Celcius. Setelah telur dipanen dari bak kolektor, telur tersebut langsung ditaruh di akuarium untuk penetasan. Biasanya penebaran dilakukan pada sore hari dengan jumlah penebaran 50-80 ribu telur dalam satu bak akuarium. Telur yang ada akan menetas selama 18-20 jam dan tingkat keberhasilannya 80-90%. Larva yang ada kemudian didederkan pada sore hari dan akan diberi pakan alami berupa rotifer. Untuk melancarkan pertumbuhan larva, kualitas air yang harus dijaga. Suhu berkisaran antara 30 sampai dengan 31 Celcius dengan salinitas 34 sampai 35 ppt dan pH 7,5 sampai dengan 8. Sistem pengolahan air pada larva terlebih dahulu menggunakan sinar ozon selama 20 jam, kemudian dilanjutkan dengan pemberian sinar UV. Tujuannya untuk mematikan bakteri dan virus yang ada. Selain itu, penyiponan air tetap dilakukan setiap hari mulai jam 9 pagi secara bertahap, yaitu 1/4 dari bak setelah larva berumur D9. Untuk metode pemanenan larva dilakukan setelah larva berumur 40-45 hari setelah penetasan dan ukurannya sekitaran 1 cm dengan mengurangi air setinggi 30 cm dan langsung dapat dipanen dengan gayung atau keranjang. Pemberian pakan akan tetap dilakukan untuk menunjang pertumbuhan larva.
Jenis pakan yang diberikan berupa Nanochloropsis, rotifer, larva, alga instan, dan artemia. Pakan ini biasa diberikan pada pagi hari dan terkadang diberikan pada siang atau sore hari dengan frekuensi pemberian 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan kadang 1 hari bisa 3-4 kali. Jumlah pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis pakan. Untuk nano berkisar 1 ton, rotifer 5 mili, larva 200 gram per 3 hari, dan artemia 3 mili. Kemudian proses pendedaran dilakukan dari bak larva menuju bak pendedaran saat larva berumur 3 bulan dengan panjang larva 2-3 cm. Pada tebar secara umum 600-an dan untuk satu bak mencapai 250 dengan panjang larva 10 cm. Pemeliharaan benih dilakukan dengan penyiponan setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian dilakukan penggradingan selama 2 minggu sekali. Penggradingan dilakukan tergantung dari tingkat kekotoran bak atau kualitas air. Selain penyiponan, dilakukan sistem aerasi dengan menggunakan sistem blower. Jika benih ikan dalam keadaan sakit atau luka, pemeliharaan atau pencegahannya dapat dilakukan dengan perendaman menggunakan air tawar, dan jika ikan terlalu parah penyakitnya, pengobatan dapat dilakukan dengan perendaman menggunakan antibakteri selama 5 menit atau paling lama 10-15 menit. Benih dengan ukuran 10 cm ke atas dapat dipanen dengan menggunakan serok, keranjang, ember, bak fiber, dan lain-lain. Teknik pemanenannya sama, yaitu dengan menurunkan ketinggian air 30 cm. Terakhir adalah proses pembesaran yang dilakukan di keramba jaring apung. Benih yang bisa dibudidayakan di KJA adalah benih yang berukuran di atas 12 cm. Sistem pengangkutan yang digunakan dengan sistem terbuka dan menggunakan speedboat. Adapun cara pengangkutannya adalah air dari bak pemeliharaan benih dimasukkan ke dalam palka speedboat menggunakan ember. Untuk menggerakkan aerator digunakan kompresor. Benih yang terdapat di bak pendedaran diserok dan dimasukkan langsung ke palka speedboat tanpa aklimatasi karena air yang digunakan berasal dari bak pendedaran. Dan sesampainya di KJA, benih ikan akan dipindahkan secara hati-hati ke lubang-lubang kantong yang terdapat di KJA dan dilakukan aklimatisasi. Di KJA, jenis pakan yang diberikan adalah pakan buatan berupa pelet yang dapat didapatkan di toko-toko pelet dengan label kera atau megami. Terkadang, ikan juga diberikan ikan ruca jika ikan ruca tersedia. Pakan ikan ruca biasanya lebih bagus untuk ikan kerapu dibandingkan dengan pelet. Pakan ikan ruca dapat membuat ikan kerapu mencapai ukuran konsumsi 1 ekor lebih dari 4 ons hanya dalam waktu 10 bulan. Sedangkan pakan pelet untuk mendapatkan berat rata-rata 4 ons dibutuhkan waktu selama 1,5 tahun. Kekurangan pakan ikan ruca adalah ketersediaannya yang terbatas dan sulit. Baiklah, sekian video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.